Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tega Rustam. Saya dari kelas 10 IPA 1. Kali ini saya akan presentasikan tentang larangan pergaulan bebas, yaitu larangan seks bebas dan narkoba. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas harus dihindari karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar peraturan yang ada. Pergaulan bebas bisa terjadi karena salah memilih lingkungan pertemanan serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja. Pengertian seks bebas yang biasa dikenal di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah, dan di dalam praktikannya hal tersebut bisa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-gantian pasangan. Parahnya, hal ini juga dapat dilakukan tanpa komitmen atau bahkan tanpa ikatan emosional, termasuk ke dalam seks dalam pacaran, seks pernikahan, cinta satu malam, prostitusi, hingga bertukar pasangan dengan pasangan lain. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perilaku seks bebas, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh media elektronik dan media cetak. 2. Pengaruh lingkungan sekitar. 3. Rendahnya pendidikan moral agama. 4. Minimnya pengetahuan. 5. Perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan orang-orang seks menjadi matang dan membutuhkan penyuluhan. 6. Motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan, kedekatan, dan gairah komitmen yang jelas. 7. Rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui, contohnya seks bebas. Bebas sering dikaitkan sebagai perilaku seks yang beresiko tinggi karena infeksi menular seksual atau IMS. IMS ini ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui aktivitas seks. Berikut ini adalah beberapa jenis IMS yang dapat menyerang pelaku seks bebas. 1. Klamidia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trichotis. 2. Sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. 3. Infeksi jamur. 4. Kulit kelamin, dan lain-lainnya. Selain beberapa dampak buruk di atas, melakukan seks bebas juga berdampak pada kondisi fisiologis manusia yang meliputi munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan berbagai macam penyakit seksual. Depresi mempengaruhi perkembangan karakter, terjadi kehamilan di usia muda. Dalam hukum Islam, seks bebas ini tersimpul dalam pengertian zina. Dari penjelasan ini, dampak jelas bahwa seks bebas termasuk dalam pengertian zina yang dilarang oleh hukum Islam. Oleh karena Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina, sekalipun dilakukan atas dasar suka dan suka. Perbuatan yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina dalam kurung pacaran saja sangat dilarang, apalagi perilaku seks bebas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Hadis riwayat Imam Bukhari, "Janganlah sekali-sekali pria dan wanita berkhaulat, kecuali wanita itu ditemani mahramnya." Dan larangan pertabrajut atau berbadan berlebihan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 31. Katakanlah, hai Muhammad, Robku hanya mengharamkan segala perbuatan keji
yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kalian membicarakan tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 33. Larangan pergaulan bebas, yaitu narkoba. Saat ini, bahaya dan dampak narkoba atau narkotika dan obat-obatan pada kehidupan dan kesehatan pencandu dan keluarganya semakin meresahkan. Seperti yang sudah diketahui, ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang bisa menenangkan, namun jika dipakai dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan ini mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan. Dari sinilah muncul keinginan untuk terus menggunakan agar bisa mendapatkan ketenangan yang bersifat halusinasi. Meski dampak narkoba sudah diketahui oleh banyak orang, tetap saja tidak mengurangi jumlah pemakainya. Malah semakin banyak, semakin meningkat setiap per tahun tuh, meningkat dan meningkat. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis-jenis narkoba dan obat-obatan. Menurut UU tentang narkotika, jenis dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada resiko. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Narkotika golongan 3 dan yang terakhir, narkoba golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Narkotika jenis sintetis jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Narkoba jenis semi-sintetis pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasikan atau memakai proses lainnya. Narkotika jenis alami, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungan yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. 1. Gangguan kualitas hidup. 2. Dehidrasi. 3. Halusinasi. 4. Menurunnya tingkat kesadaran. Dan yang paling dikhawatirkan adalah kematian. Alasan orang menggunakan narkoba. 1. Rasa ingin tahu atau coba-coba. 2. Ajakan dari teman. 3. Sudah kecanduan. 4. Ingin menenangkan diri.
dengan berhalusinasi, dengan berpikiran hal yang menyenangkan. 5. Lari dari masalah. Mengikuti tren dan ingin terlihat gaya, menunjukkan kehebatan, merasa sudah dewasa. Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, tetapi bukan minum keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Majelis Ulama Indonesia atau dalam kurung MUI mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhadirat atau mematikan rasa, dan mufatirat membuat lemah. Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental, bahkan mengancam nyawa. Maka itu hukum pengguna narkoba diharamkan dalam Islam. Dalil-dalil yang mengharamkan narkoba dalam Islam. 1. Hadis dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan, menjadikan lemah. HR Abu Daud. Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya mudarat kepada orang lain. HR Ahmad Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh memberikan dampak bahaya, tidak boleh memberikan dampak bahaya. HR Ibnu Majah. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Itulah tadi hasil presentasi saya tentang larangan pergaulan bebas, yaitu larangan seks bebas dan narkoba. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan atau kalimat di dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.